Sebelum kita dengarkan perspektif luar negeri dan juga pakar Timur Tengah, saya boleh ke Kiai Holil karena MUI jelas sudah mengeluarkan fatwa untuk posisi Indonesia kita harus mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Pak Kiai Holil, orang-orang Palestina betul-betul karena ini tanah mereka, mereka tidak akan mau diusir sekalipun nyawa yang dikorbankan. Ya, tadi ada persoalan kemanusiaan tapi juga ada persoalan keagamaan. Karena bagi kaum Yahudi, Zionis pada tahun 1897 itu jelas mereka ingin membuka sebuah tempat khusus tersendiri sebagai negara untuk mereka bisa hidup merdeka dan independen. Kemudian mereka juga ada beban keagamaan karena mereka harus melaksanakan dengan promise lainnya, di mana tanah diperjanjikan sebagai tanah mereka. Tetapi kan mereka menjadi menduduki di Palestina itu, sehingga bagi mereka sebenarnya adalah persoalan keagamaan. Makanya tadi namanya Yitzhak Rabin pada tahun 95 dibunuh itu kan oleh kelompok teroris Yahudi. Yang sementara disematkan kepada umat Islam adalah sebenarnya teroris Yahudi karena mereka mau bersalaman dengan Presiden PLO pada saat itu, Yasir Arafat. Artinya seperti Benjamin Netanyahu pun melakukan kekerasan seperti ini pasti mendapat dukungan yang besar dari orang-orang Yahudi. Zionis maksud saya ya, karena memang kalau menurut penelitian Ernest berkenaan dengan Ernest Aronan ya, bahwa sebenarnya Zionis itu bukan dari suku Semet itu, bukan Semetisme. Dari hasil penelitiannya ternyata adalah mereka dari suku Khazaria, adalah orang nomaden yang ada di Turki pada saat itu, kemudian mereka migrasi ke Eropa dan kemudian mereka kembali lagi atas lobby-lobby keyakinan Yahudismenya, bukan sebagai dari Yahuda, dari keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak, kemudian dipunyai Yahuda di 12 termasuk Nabi Yusuf yang itu sampai kepada Nabi Daud itu ada 12 keturunan ke situ. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari agamaan, bagi mereka adalah keagamaan. Maka bagi kita sebenarnya kemanusiaan iya, tapi bagi kita agama kita juga mengajarkan untuk peduli terhadap kemanusiaan itu. Oleh karena itu ketika agama masing-masing saya yakin tidak ada satu agama yang akan membiarkan pembunuhan bagi orang-orang yang tak berdosa itu. Ketika tahun umpamanya 47 PBB itu membagi two state solution itu kan sangat tidak adil. Orang Palestina yang punya 80% dari tanah di situ dengan orang Yahudi yang pendatang baru membeli tanah besar-besar hanya 7%, tapi dibagi menjadi mereka yang 56%, kemudian orang-orang Palestina yang 43%. Jadi sebenarnya pembagian two state solution pada saat itu bukan tidak mau dua negara, tapi pembagian yang tidak adil dari PBB pada saat itu. Yang 48 umpamanya Israel mendeklarasikan sebagai negara. Tapi sekarang kalau hasil jejak pendapat yang baru kita ikuti kemarin itu, dari anak muda itu hanya 27% anak Israel yang mau two state solution. Sisanya? Sisanya mereka nggak setuju, sudah menjadi negara Israel raya mereka. Bahkan kalau dari orang-orang tua itu hanya 43% yang mau two state solution. Artinya kalau ini mau sebagaimana tawaran PBB, apalagi kita ingin menuntut umpamanya petanya peta yang dulu, sebagaimana peta pada saat PBB itu akan diberikan menjadi dua negara sebagai solusi, itu sudah nggak mungkin. Maka tadi saya ketika bicara berkenaan dengan peta Israel itu saya buka Google Map. Nah, juga sudah nggak ada di Google Map itu. Yang ada adalah Israel, coba bisa dibuka masing-masing, itu nggak ada Palestina di situ. Kalian boleh ngecek kalau makanya, di Google browsing nggak ada sama sekali ya Pak Kiai? Silakan di browsing saja, saya buka juga belum ada. Di sini tidak ada di sini. Jadi kalau tadi umpamanya anggapan Israel karena memang ini mungkin dikuasai oleh Israel, sehingga mereka tadi kata Prof. Hikmahanto sudah nggak ada Palestina itu. Tapi bagi kita kan yang ada adalah Palestina, Israel tidak ada. Tetapi Israel kan sudah banyak pengakuannya, Maroko mengakui, umpamanya seperti halnya di Mesir sudah mengakui, Yordania juga sudah mengakui, bahkan mungkin Yordania awal-awal itu mengakui, Mesir juga mengakui, sehingga sebagai negara itu adalah mempunyai kekuatan lebih kuat. Meskipun pada saat deklarasi saat itu tidak punya di mana batas teritori. Dalam teori yang kami pelajari ilmu negara, pasti setiap negara pasti mempunyai teritorial. Di mana batasnya? Tapi saat itu kan nggak ada batasnya. Dan mereka memang punya imajinasi seperti negara Syam dalam istilah Islam itu, Yordania, Israel, lalu Lebanon adalah bagian dari keseluruhannya dan bisa juga sampai ke Mesir. Dan dulu Yerusalem Timur itu punya Yordania, Gaza sempat pernah lepas, Sinai juga pernah lepas lalu kembali lagi ke Mesir rumahnya di Sinai itu. Oleh karena itu bagi kami
di Majelis Ulama, ini adalah pertama tentu adalah dorongan keagamaan. Agama kami mengajarkan bahwa kita harus melihat dan harus memperhatikan dan mendukung dan membantu terhadap orang yang mustad'afin atau negara yang mustad'afin. Dan kita sudah dari dulu mulai zaman Ki Hasyim Asy'ari, mulai dulu negara berdiri ini menganggap bahwa Israel adalah penjajahan terhadap Palestina. Bukan penyerangan, bukan, tapi penjajahan. Apalagi dengan posisi terakhirnya adalah genosida yang dilakukan oleh Israel kepada rakyat Palestina. Jadi bukan hanya mencaplok negaranya, penguasaan. Kalau tadi umpamanya masuk Gaza harus seizin Israel. Sekarang juga sama. Kalau kita mau ke Aqsa juga pasti adalah visanya lewat Israel. Meskipun di sini ada kedutaannya, nggak lewat kedutaan Palestina yang ada di Indonesia, tidak. Tapi yang luar biasa Pak Kiai, meskipun menghanguskan Gaza, penduduk Gaza tidak pernah habis. Ya. Tidak pernah lenyap sedikit pun. Tidak lenyap, tapi pertumbuhan penduduk yang terakhir itu tetap hampir berkurang drastis. Turun drastis. Jadi kalau satu mungkin hanya melahirkan satu atau dua di Palestina, tapi di Israel sudah satu anak perempuan dan melahirkan 7 loh. Di populasi lebih cepat mereka. Dan mereka mau membangun pemukiman di tepi barat itu. Maka kalau tadi kita sampaikan, kalau dulu kita ditekan dengan kata-kata HAM, sebenarnya bukan HAM, hamburger aja sebenarnya. Karena apa? Ya nggak ada sekarang mana keberpihakan mereka terhadap anak-anak yang dibunuh. Kalau umpamanya milisi Hamas yang dibunuh, artinya ya Hamas yang dikejar untuk dibunuh, saya bisa menerima dan masuk akal. Tapi ketika anak kecil, ibu-ibu, perempuan, itu tidak ada agama yang perbolehkan itu. Tidak ada banyak kemanusiaan yang memperhatikan itu. Tidak ada banyak. Kita ngelihat hewan saja dibunuh begitu sudah nggak tega. Apalagi kita melihat orang yang dibunuh tanpa alasan seperti itu. Dan apalagi tenaga-tenaga yang ingin mengobati, dokter. Dan memang caranya mereka mulai dulu ketika mereka eksodus dari Jerman yang kena Nazi. Maka saya berpikir gimana cara menyelesaikan ini. Kita umpamanya di MUI, oke, boikot. Memang ada pengaruhnya. Tapi serangannya kan nggak berhenti. Pengaruh dalam ekonomi ya, tapi tidak sampai berpengaruh menghentikan terhadap serangannya. Tidak. Makanya mungkin seperti kemarin yang paling telak adalah ketika melihat Iran bisa bombardir. Jadi memang tidak perlu dengan kata-kata. Kalau toh ini bukan asli umpamanya dari Bani Israel yang selalu membangkang dalam sejarah Al-Quran. Ini ada yang mengatakan tidak. Tapi ada yang mengatakan teori yang pertama mengatakan ini adalah Semitisme ya. Jadi bagian dari Bani Israel. Memang selalu membangkang. Tidak ada lain mungkin bisa seperti caranya seperti Nabi sampai Fir'aun. Itu diperbudak oleh Fir'aun. Kemudian ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemerdekaan dengan diutusnya Nabi Musa, diberi kitab suci namanya Taurat. Tapi mereka apa? Setiap kejadian selalu membangkang. Bahkan mereka membunuh para nabi. Wa kanu la yatanahun an munkarin fa'aluhu, tak pernah ada di antara mereka kemungkaran itu yang dilarang. Itu di dalam kerangka keagamaan kita. Kalau itu benar adalah keturunan Israel. Israel itu kan sematan kepada Nabi Yakub yang itu biasa jalan tengah malam, dan di tengah malam itu Yasra adalah orang tengah malam berjuang bersama dengan Allah, disebut dengan Yasrael. Israel itu bahasanya dari Nabi Yakub. Sebenarnya Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ismail yang soleh dan sabar sebenarnya. Dari punya anak 12 kemudian itu adalah menjadi suku dari Bani Israel itu. Ini dari perspektif agama, tapi berulang kali Israel selalu menarasikan bahwa Bu Susi bisa menjawab, kami hanya menyerang Hamas sekalipun Hamas berlindung kepada warga sipil, Bu Susi. Itu narasi yang berulang kali diutarakan oleh Netanyahu. Oke, saya agak beda ya. Saya mengutip, saya mesti baca ini karena enggak saya lupa semua Silakan, katanya. René Girard, dia seorang filosofer Perancis ya. Dia pernah menulis tentang violence and the sacred. Jadi percaya bahwa asal-usul agama kuno, pengorbanan ritual sebagai pengulangan peristiwa asli, mitos sebagai catatan peristiwa ini tentang tabu yang melarang akses ke semua objek pada asal mula persaingan yang merosot menjadi krisis ini memang tampaknya sungguh traumatik. Mike yang boleh Jadi lebih dekat Ibu Susi. Hamas dengan Israel mirip dalam pengabdiannya kepada agama kuno ini. Jadi violence itu suci. Dua-duanya. Jadi kalau kita ingat Afghanistan dengan Pakistan, Afghanistan disuplai oleh intelligence Pakistan untuk mencegah India jangan sampai ikut campur. Oke? Jadi kalau kita lihat Hamas dengan Israel, intelligence Israel menggunakan Hamas sampai peristiwa Oktober itu pasti
provokasi dia karena dia bisa kasih uang, dia bisa membuat satu kelompok, dia bisa melakukan sesuatu. Jadi sebenarnya by accident ya, dua kelompok ini adalah pengabdi pada violence and the sacred. Jadi semacam gemar akan pemusnahan karena itu dianggap suci. Ya. Jadi kalau misalnya ada di dunia yang mau mengingatkan bahwa go to the rational stuff. Humanism itu adalah progressive philosophy. Jadi kita bisa catatan di sini juga di Indonesia karena kita harus sampai pada kondisi humanisme yang acceptable, progresif, tanpa theism dan other supernatural beliefs karena itu yang menjadikan violence and the sacred. Okay, affirms our ability and responsibility to lead ethical lives. Nah ini nggak masuk dalam indoktrinasi kemanusiaan di antara Hamas dan apa namanya Israel. Mereka jadi berdua punya pola yang sama. Pengacu kepada agama kuno yang percaya bahwa kejahatan atau violence is sacred. Ini tulisan René Girard ya. Jadi di sini memang berlaku the strong will do what they can, the weak suffer what they must. Tapi dalam hal ini ada elemen theismnya. Jadi kalau kita sebagai humanis yang ingin membangun negeri ini, membangun bangsa dan membangun negara, kita baliklah pada progressive philosophy. Karena itu yang akan memenuhi kebutuhan kita akan the greater good of humanity. Kalau enggak semua tertarik pada base yang disebut oleh René Girard ini. Kehidupan etis itu utama. Kita kehilangan kehidupan etis di Indonesia saat ini. Sama aja di Israel maupun Hamas. Jadi mereka akan bertempur habis-habisan menurut Ibu Susi? Sampai kalau siapa mereka yang masih paling banyak tidak menjadi mengambil korban? progressive humanism, jelas. Jelas karena itu violence is sacred. Jadi dia harus membunuh karena mereka merasa suci melakukan hal tersebut ya. Gencatan senjata 60 hari Bu, itu akan batal Bu? Kalau mereka masih primitif seperti ini, nggak mengambil progressive humanism, seperti dikatakan oleh René Girard, saya hanya mengutip ya. Tapi saya percaya bahwa kehidupan etis itu penting. Nah, kapan mereka belajar kehidupan etis? Kalau misalnya yang berlaku adalah the strong will do what they can, the weak suffer what they must. Di dunia ini kan begitu. Kalau melihat Trump kuat ya mereka menjilat-jilat ke arah Trump. Karena nggak ada lagi. Alternatifnya adalah kamu akan ditindas gitu loh ya. Jadi nggak tahu mungkin ini terlalu kompleks ya. Tapi kalau dilihat cara pembunuhan, cara yang kok Hamas mau diprovok oleh Israel. Seperti juga di Afghanistan. Okay? Pakistani intelligence kok bisa mempengaruhi orang Afgan untuk perang saudara. Dan sekarang dengan istilah relokasi, kami menerjemahkannya pengusiran warga Palestina keluar dari tanahnya agar bisa dikuasai penuh oleh Amerika. Ya itu artinya violence is good. Violence is good for them. Jadi belief system yang nggak ada ethical humanism itu yang harus dihapuskan dari dunia. Mungkin kalau kita mengadakan gerakan kemanusiaan, penting untuk menanamkan progressive elements yang bersifat ethical gitu loh. Karena kalau enggak ya akan gini. Karena Boleh. Ditambahkan sebelum ke saya ingin menyampaikan gini, bahwa perang itu sesuatu yang kita tidak sukai lah. Tetapi perang itu juga ada etikanya. Perang itu harus melihat sisi kemanusiaan. Kalau tidak, dan ini sudah lama. Bahkan di-invent oleh mereka-mereka yang dari Jazirah Arab. Ketika mereka berperang, harus ada sisi kemanusiaan. Saya lupa ya, Abu Bakar misalnya. Ketika dia melihat musuh, ya sudah tinggal dipancung aja. Tapi dia tidak lakukan itu. Itu yang menjadi fondasi bagi namanya International Humanitarian Law. Hukum humaniter. Pejuang-pejuang kita pada waktu mereka ingin membebaskan negara ini, mereka harus berjuang dengan apa? Dengan violence. Pasti, karena yang dihadapi juga violence. Maka pada waktu kita berjuang, ada yang mengatakan ada diplomasi, ada violence. Kalau kita lihat di Palestina, Fatah mungkin diplomasi.
Tapi Hamas harus menggunakan violence. Tapi pertanyaan kita, apakah Hamas misalnya melakukan serangan gitu ya, yang ditujukan oleh rakyat kepada rakyat sipil? Memang mungkin ada. Dan itu yang tadi Pak Kiai bilang, kami pun nggak setuju. Tapi ini melebihi, ini sudah sampai kalau Israel sampai genosida. Dan mungkin kita bicara bukan Israel secara keseluruhan. Karena mungkin ini Perdana Menteri Netanyahu. Dia mengatakan bahwa saya bisa menyelesaikan tinggal dikit lagi. Dan dia pasti minta bilang ke Amerika tinggal dikit lagi, saya selesai nih, Gaza itu. Tapi sampai hari ini tidak. Maka banyak orang yang mengagumi orang-orang yang ada di Gaza. Mereka sudah ditindak seperti itu, dicoba habis-habisan, tapi mereka masih melawan. Dan ingat, yang namanya genosida pernah dilakukan oleh Hitler, tidak berhasil. Sekarang pertanyaan kita, apakah yang akan dilakukan oleh Netanyahu untuk menghilangkan satu ras akan berhasil? Saya yakin tidak. Dan masyarakat dunia termasuk Indonesia, kita harus bersuara keras. Saya minta rakyat kita, viralkan apa yang terjadi di Gaza. Sebarkan itu, mungkin saja sampai ke mereka-mereka yang di Israel, yang mereka diembargo oleh pemerintahnya terkait dengan informasi. Sampaikan, biar mereka juga punya kesadaran, nurani mereka berbicara, dan minta agar Netanyahu diganti. Bukan hanya bersuara keras, tapi ada tindakan nyata dari Indonesia. Kita tunggu langkah seperti apa sesaat lagi di Catatan Demokrasi, pemirsa.